Konsep dosa asal yang dikenal luas saat ini sebenarnya tidak sepenuhnya berasal dari ajaran Paulus, karena banyak orang tidak menyadari bahwa dalam Roma 5 ayat 12, maksud asli Paulus lebih menekankan pada penyebaran dosa melalui tindakan manusia secara kolektif, bukan pewarisan dosa secara biologis sejak lahir. Namun penafsiran yang berkembang kemudian justru bergeser akibat pemahaman yang kurang tepat terhadap bahasa Yunani oleh tokoh-tokoh awal seperti Irenaeus dan Origen, sehingga makna frasa kunci dalam ayat tersebut mengalami distorsi teologis yang akhirnya membentuk doktrin dosa asal seperti yang diyakini dalam tradisi tertentu hingga sekarang. Agar Anda dapat memahaminya dengan baik, berikut ini adalah pendapat dari notebook LM. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kali ini kita akan membedah sebuah ide yang luar biasa besar dalam peradaban Barat. Sebuah doktrin yang ternyata berdiri di atas sebuah kesalahan terjemahan. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah gagasan sebesar ini bisa bertahan, bahkan setelah fondasinya diketahui retak? Coba dibayangin analogi ini. Ada gedung pencakar langit yang super megah. Kita semua tahu, dari arsitek sampai penghuninya, kalau fondasinya itu retak parah. Tapi anehnya, kita nggak cuma cuek, kita malah terus nambahin lantai baru di atasnya. Gila kan? Jadi, apa dong yang sebenarnya menopang gedung ini? Nah, ini dia pertanyaan inti yang bakal jadi pemandu kita. Gimana sebuah ide bisa jadi jauh lebih kuat, lebih berpengaruh, dan lebih awet daripada teks asli yang seharusnya jadi sumbernya? Ini bukan lagi soal teologi semata, tapi soal, bagaimana sebuah sistem bisa mempertahankan dirinya sendiri, apapun yang terjadi. Oke, investigasi kita mulai dari tempat kejadian perkaranya. Sebuah ayat tunggal dalam Alkitab, tepatnya Roma 5 ayat 12, dan sebuah pergeseran makna yang kelihatannya sepele, tapi ternyata dampaknya, luar biasa dahsyat. Sebelum kita bongkar fondasinya, kita samain persepsi dulu ya soal bangunannya ini apa? Dosa asal atau sering disebut dosa warisan, intinya adalah gagasan bahwa kita ini nggak lahir sebagai kertas kosong. Sebaliknya, kita lahir dengan sebuah kondisi bersalah atau katakanlah kecenderungan berbuat dosa yang kita warisi langsung dari Adam. Sekarang, kita masuk ke bukti linguistiknya. Momen krusial ini terjadi di abad keempat saat Alkitab diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Sebuah pergeseran kecil, cuma satu frasa, tapi berhasil menciptakan dua dunia teologi yang benar-benar berbeda. Nah, ini dia biang keroknya. Dalam teks Yunani asli tulisan Paulus, frasa kuncinya itu epiho, artinya cukup jelas, karena atau oleh sebab. Implikasinya kematian itu menyebar karena semua orang satu persatu berbuat dosa. Ini soal sebab akibat personal. Tapi saat diterjemahkan ke bahasa Latin, frasa ini jadi in quo, yang artinya di dalam siapa. Tiba-tiba artinya bergeser total. Jadi akibatnya apa? Ini dia pergeseran paling fundamentalnya. Dosa bukan lagi sebuah kata kerja, sesuatu yang kamu lakukan, tapi berubah jadi kata benda, sebuah status, sebuah kondisi yang kamu warisi sejak lahir. Tanggung jawab pribadi seolah menguap, digantikan sama konsep kesalahan kolektif yang diturunkan secara biologis dari satu orang, yaitu Adam. Kesalahan terjemahan ini bisa saja loh cuma jadi catatan kaki dalam sejarah yang nggak penting. Tapi ternyata benih ini jatuh ke tanah yang sangat subur, ke tangan seorang arsitek intelektual jenius yang akan membangun sebuah sistem teologi raksasa di atas fondasi yang retak ini. Agustinus dari Hippo. Agustinus ini bukan orang sembarangan. Dia itu raksasa intelektual pada zamannya. Nggak ada yang meragukan itu. Tapi, menurut sumber analisis ini, dia punya satu kelemahan krusial. Dia nggak begitu jago bahasa Yunani. Jadi seluruh bangunan pemikirannya berdiri di atas Alkitab terjemahan Latin. Waktu dia baca in quo, di dalam siapa, dia mengartikannya secara harfiah. Dan dari situlah semuanya dimulai. Dan disinilah kejeniusan Agustinus mengubah segalanya. Dari satu frasa, di dalam siapa, dia membangun sebuah rantai logika yang sulit dibantah. Logikanya gini, kalau semua manusia berdosa di dalam Adam, berarti kita semua secara biologis ada di dalam tubuh Adam waktu dia berdosa. Konsekuensinya, bayi yang baru lahir pun otomatis bersalah. Nah, kalau bayi sudah bersalah, mereka butuh solusi kan? Solusinya apa? Baptisan bayi. Yang tadinya mungkin simbolis, sekarang jadi ritual super penting untuk menghapus noda warisan itu. Kelihatan kan polanya? Sebuah sistem yang super lengkap, ada masalahnya, dosa warisan, ada kondisi manusianya, bersalah sejak lahir, dan ada solusinya, baptisan bayi. Semuanya ternyata berakar dari satu pergeseran tata bahasa yang kecil.
Jadi, doktrin dosa asal yang kita kenal sekarang, menurut analisis ini, adalah sebuah mahakarya teologi Latin dari abad keempat. Oke, sampai sini mungkin masih masuk akal. Tapi disinilah bagian yang paling bikin bingung. Sejak zaman Renaissance, para sarjana top kayak Erasmus, bahkan Luther dan Calvin, mereka semua sadar soal kesalahan terjemahan ini. Alkitab-Alkitab modern pun sudah mengoreksinya. Fondasinya sudah terbukti retak, lantas kenapa gedungnya masih berdiri tegak? Nah, jawabannya menurut sumber ini udah bukan lagi teologis, tapi struktural. Alasan pertama, inersia institusional. Gampangnya gini deh, bayangin sebuah kapal tanker raksasa. Kalaupun mesinnya dimatikan, dia butuh waktu berjam-jam dan jarak berkilo-kilo buat berhenti. Institusi agama yang usianya ribuan tahun, ya kayak gitu. Mengubah doktrin sepenting ini bukan cuma soal edit satu pasal. Risikonya bisa memicu krisis otoritas, kekacauan, wah pokoknya ribet. Jadi pilihan paling aman ya, biarin aja. Kedua, doktrin ini tuh bukan cuma batu bata biasa. Dia itu tiang pancang, pilar utama. Dosa asal jadi dasar buat doktrin-doktrin lain kayak kerusakan total manusia, dan ini juga yang bikin peran Kristus sebagai juru selamat jadi super penting. Kalau pilar ini dicabut, seluruh bangunan teologi di atasnya bisa goyang, bahkan ambruk. Jadi sistemnya secara keseluruhan dianggap lebih penting daripada keakuratan satu komponennya. Alasan ketiga ini lebih ke arah sosiologis. Lepas dari benar atau salahnya secara teks, doktrin ini tuh efektif banget secara sosial. Ia menciptakan identitas kolektif. Kita semua adalah orang berdosa yang butuh pertolongan. Ini menumbuhkan ketergantungan pada institusi yang menawarkan solusi. Ada prinsipnya, rasa bersalah kolektif itu mendorong kepatuhan kolektif. Ini alat kontrol moral yang sangat kuat. Dan yang terakhir, alasan yang mungkin paling praktis, cara ngajarnya. Kebanyakan orang di gereja kan tidak belajar sejarah kritik teks Alkitab. Mereka menerima doktrin itu sebagai paket jadi. Fokusnya adalah pada apa yang harus kamu percaya, bukan bagaimana prosesnya kita sampai pada kepercayaan itu. Akibatnya, ada jurang yang dalam banget antara dunia akademis dan mimbar gereja. Informasi-informasi korektif kayak gini seringkali macet di tengah jalan. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Ini bukan cuma soal beda waktu, tapi benar-benar beda sistem operasi cara berpikir. Paulus, seorang Yahudi, melihat dosa sebagai tindakan dan tanggung jawab personal. Agustinus, seorang Romawi Latin, melihatnya sebagai status bawaan dan tanggung jawab kolektif. Ini dua dunia yang sangat berbeda, yang kebetulan membaca teks yang hampir sama. Nah, analisis ini nggak berhenti dengan sebuah kesimpulan yang rapi. Justru sebaliknya, ia melempar satu pertanyaan terakhir yang sangat provokatif. Sebuah tantangan berpikir yang diajukan langsung dari materi sumber yang kita bedah ini. Saya akan sampaikan ini persis seperti yang tertulis di sundernya ya. Penulisnya menyoroti sebuah kontras yang tajam. Di satu sisi, ada doktrin-doktrin paling fundamental yang nggak punya satu ayat pun di mana Tuhan menjelaskannya secara langsung dan gamblang. Di sisi lain, untuk kasus kemarahan Kain, yang kalau dipikir-pikir skalanya jauh lebih kecil, Tuhan digambarkan ngobrol panjang lebar. Pertanyaannya, kenapa Tuhan begitu cerewet soal amarahnya Kain, tapi begitu diam soal doktrin-doktrin inti? Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Ini bukan kesimpulan dari kami ya, tapi sebuah ajakan dari sumber analisis ini untuk memikirkan hubungan yang rumit antara teks, keyakinan, dan kekuatan sebuah sistem untuk mempertahankan dirinya sendiri. Pada akhirnya, ini adalah pertanyaan tentang apa yang terjadi ketika sebuah bangunan menjadi jauh lebih penting daripada fondasi tempat ia berdiri.